Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah Pak, baik. Baik. Alhamdulillah. Ya, ketemu lagi dengan Bapak ya, jadi materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Berdoa, dipersilakan. Doa selesai. Pak, absen dulu ya hari ini. Mas Fuad, Hadir. Mas Soleh, Hadir. Mbak Sari. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya hari ini ya. Langsung saja kita ke materi tentang sejarah kebudayaan Islam. Materi kali ini tentang Daulah Ayyubiyah. Mas Soleh udah tahu belum tentang Daulah Ayyubiyah? Belum, Pak. Nah, kita materi tentang Daulah Ayyubiyah. Ayyubiyah. Nah, kita bahas tentang Daulah Ayyubiyah. Nah, di sini kita akan membahas tentang 3 poin hal. Yang pertama tentang proses berdirinya. Yang kedua tentang peradaban. Yang ketiga tentang khalifah atau sultan. Nah, anak-anak udah ada yang sudah paham atau sudah tahu tentang proses berdirinya Daulah Ayyubiyah? Belum, Pak. Belum Pak. Dirinya dinasti Ayyubiyah pada tahun 1171 Masehi. Proses berdiri dinasti Ayyubiyah tidak terlepas dari runtuhnya daulah atau dinasti Fatimiyah. Beberapa faktor tentang runtuhnya dinasti Fatimiyah. Yang pertama karena masa paceklik, yang kedua karena ada invasi atau serangan dari Kristen, yaitu tentara salib. Yang ketiga karena konflik internal dari kerajaan sendiri. Nah, itu tentang 3 faktor runtuhnya dinasti Fatimiyah. Sudah paham ya anak-anak tentang proses berdirinya dinasti Ayyubiyah? Paham Pak. Nah, dinasti ini berusia kurang lebih 79 tahun. 9 tahun. Nah, terdiri dari 9 sultan. Letak pemerintahan dinasti Ayyubiyah itu ada di Mesir. Nah, paham agamanya di sini agamanya Sunni. Kalau dinasti Fatimiyah ini Syiah. Nah, kalau dinasti Ayyubiyah itu Sunni. Jelas ya anak-anak? Jelas Pak. Lanjut ke poin yang kedua tentang peradaban Daulah Ayyubiyah. Nah, dari peradaban ini dibagi beberapa macam, ada pendidikan, ada ekonomi, ada militer dan sebagainya. Nah, kita bahas yang pertama tentang pendidikan. Kemajuan apa sih di bidang pendidikan pada masa Daulah Ayyubiyah? Yang pertama di sini mendirikan madrasah As-Salahiyah di Mesir. Nah, di sini untuk pendidikan dan arsitek.
arsitektur. Yang kedua, mendirikan madrasah sebagai sekolah yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Jadi di sini ada pembahasan tentang ilmu hadis. Selanjutnya yang ketiga, mendirikan rumah sakit. Rumah sakitnya namanya Rumah Sakit Al-Nuri di Mesir. Dan juga berkembangnya seni kaligrafi. Nah, jadi ada empat poin utama seni kaligrafi. Jadi di bidang pendidikan ada 4 poin. Yang pertama tentang berdirinya madrasah pendidikan untuk arsitektur. Yang kedua tentang madrasah ya untuk mempelajari ilmu hadis dan pendidikan sebagainya. Yang ketiga mendirikan rumah sakit Al-Nuri di Mesir. Yang keempat tentang seni kaligrafi. Nah, itu tentang pendidikan, kemajuan di bidang pendidikan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, sudah paham semua ya. Paham, Pak. Nanti ada tugas terakhiran. Jadi diingat-ingat sama dicatat juga. Baik, Pak. Yang kedua, bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, kedua bidang ekonomi dan perdagangan. Nah, di masa Khalifah yang kelima, nah di sini menciptakan fulus mata uang campuran. Nah di sini untuk pembayaran. Yang kedua di sini mendirikan pabrik-pabrik. Nah ada pabrik karpet, ada pabrik kain, dan juga perabotan rumah tangga seperti gelas dan sebagainya. Jadi di sini kemajuannya sudah bagus sekali dan visioner sekali. Di sini menciptakan mata uang fulus sendiri sama pabrik-pabrik. Nah, pabrik di sini untuk kemajuan tentang ekonomi, perdagangan serta untuk kegiatan di masyarakatnya. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Nggak ada, Pak. Nah, paham ya? Selanjutnya bidang militer dan pertahanan. Ini kalau udah lulus ngajar dong. Bidang militer dan pertahanan. Bidang militer ini di sini para sultan mendirikan benteng. Nah, benteng di sini dinamakan Al-Jabal. Pada tahun 1183 Masehi. Di benteng di sini terdapat juga museum-museum. Nah, museum pertama di sini Museum Polis. Yang kedua Museum Permata. Nah, Museum Permata di sini untuk menyimpan harta-harta, berlian-berlian, perhiasan para raja-raja dari atau sultan dari dinasti Ayyubiyah. Yang ketiga ada
Museum Kesenian Islam. Museum Kesenian Islam. Nah, di sini berisi tentang barang-barang yang melambangkan kesenian sejak zaman Rasulullah. Nah, jadi dari bentang ini terdapat berbagai macam museum. Siapa sih sekarang di Turki kan? Paham ya, anak-anak? Turki. Ya. Oke, selanjutnya masuk ke yang keempat. Yang keempat tentang pertanian. Tentang bidang pertanian. Pertanian di sini sangat penting karena untuk menunjang hidup rakyat Ayyubiyah dan juga kerajaan Ayyubiyah. Kemajuan di bidang Ayyubiyah di bidang pertanian itu pertama menggunakan sistem irigasi. Wah, habis semua nih. Di sini tetap saluran irigasi. Nah, membangun saluran irigasi, terus kemudian waduk, bendungan, waduk atau bendungan. Nah, ini di sini ada waduk sama bendungan untuk menunjang pertanian para rakyat dari Daulah Ayyubiyah. Produk-produk dari pertanian di sini berbagai macam. Yang utama di sini adalah kurma, terus gandum, dan juga gula. Nah, itulah kemajuan di bidang pertanian. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi anak-anak? Udah jelas semua? Udah jelas, Pak. Masuk pembahasan terakhir, yaitu tentang pemimpin atau sultan di Daulah Ayyubiyah. Nah, sultan di sini ada 9 sultan. Yang pertama Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Al-Ayyubi. Nah, di sini sultan pendiri dari dinasti Daulah Ayyubiyah. Ini memimpin tahun 1171 sampai 1193. Ini masih ini kurang lebih 22 tahun menjadi sultan. Yang kedua, Sultan Aziz Imamuddin. Di sini menjabat tahun 1193 sampai 1198 atau kurang lebih selama 5 tahun. Selanjutnya digantikan oleh anaknya, yaitu Sultan Mansur Nasiruddin. Tahun 1198 sampai 1200 atau sekitar 2 tahun aja. Yang keempat, Sultan Adil Saifuddin.
keempat Sultan Adil Saifuddin menjabat tahun 1200 sampai 1218 Masehi, kurang lebih selama 18 tahun. 18 tahun, nah di sini 22 tahun. Yang kelima yaitu Sultan Kamil Muhammad Kamil. tahun 1218 sampai 1240 Masehi, kurang lebih 22 tahun. Gimana ada namanya Kamil Saifuddin? Sudah dicatat anak-anak? Sudah. Sudah. Ya lanjut yang ke-6. Nah, habis dulu ya. Barangkali Habis dulu karena papan tulisnya kecil. udah enggak. Emang repot sih bang anak kalau potong lagi bagi-bagi kalau masih sini ada jam masih satu fokus di sini. Yang ke-6 Sultan Adil Saifuddin Pokoknya sih yang kedua kalau istri sih support gitu tahun 1238 sampai 1240 iya Masehi. Yang ke-7 Sultan Soleh langsung punya pintar sih orang diam-diam sana Soleh Nasruddin di sini menjabat kurang lebih 9 tahun. tapi dia kurang bertahun. mengenal mantan walaupun kayak di kelas kurang aktif gitu tapi tuh kalau Yang keempat kayak uas gitu, Sultan nggak kayak kita Muazzam searching di mana masalah semua sama kalau pinter sini ada gitu dari Tapi walaupun pintar banyak itu nggak ada nggak berani bicara. Iya. Percuma kalau saya. Sultan Muazzam kurang lebih cuma 1 tahun. Selanjutnya yang ke-9 buat ngisi keuntungan susah gitu. Sultan Nggak ada tuh buat berapa nggak pernah bang paling sempat tanggung gitu hampir Susah sih kalau backgroundnya bukan dari pesantren itu. kalau mau tampil nah, kalau sampai sedikit dulu. 1250 sampai 1252 Masehi. Ini 9 sultan-sultan dinasti Ayyubiyah. Sudah paham semua anak-anak? Sudah Dicatat ya, ini tentang sultan-sultannya. Nah, sultan yang terkenal tadi ada 3. Yang pertama Sultan Ayyubiyah. Itu tadi menjabat selama kurang lebih 22 tahun. Selanjutnya Sultan Adil Saifuddin tadi menjabat kurang lebih selama 18 tahun. Yang ketiga Sultan Kamil Muhammad menjabat kurang lebih 20 tahun. Ini 3 sultan yang menjabat paling lama. Yang lain cuma 9 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Nah, yang ketiga, yang paling banyak 3 ini. Jelas anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? coba cukup Pak. Udah paham ya semuanya. Paham. Berhubung waktu sudah habis, nanti Bapak beri tugas
rangkuman dan tugas yang lain. Untuk menutup kegiatan hari ini, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Anak. Sudah Pak. Oke. Alhamdulillah. Kita akhiri pelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.